Kalian penasaran bagaimana caranya kimiawan bisa mendeteksi jenis logam tertentu dalam sebuah campuran? Misalnya, gimana kita tahu bahwa terdapat ion besi 2, besi 3, aluminium, kromium, kobalt 2, nikel 2, mangan 2, seng, serta kadmium dan sebagainya di larutan? Nah, itulah yang akan kita bahas saat ini, yaitu kation golongan 3. Nah, dari beberapa reagen tertentu, kita dapat mengetahui loh reaksi kimia apa saja yang berlangsung, serta kita dapat membuktikan adanya kation yang terbentuk. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. Mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kation golongan 3, kita juga harus tahu loh kation golongan lainnya. Wah, ada apa saja ya? Bisa kita lihat di layar. Untuk kation golongan 1 itu terdapat perak plus, merkuri 22 plus, serta timbal 2 plus. Untuk kation golongan 2 terdapat merkuri 2 plus, timbal 2 plus, bismut 3 plus, tembaga 2 plus, kadmium 2 plus, arsenik 3 plus, arsenik 5 plus, stibdium 3 plus, stibdium 5 plus, stanum 2 plus, serta stanum 4 plus. Dan untuk kation golongan 3 yang akan kita pelajari itu ada besi 2 plus, besi 3 plus, aluminium 3 plus, kromium 3 plus, kobalt 2 plus, nikel 2 plus, mangan 2 plus, seng 2 plus, serta kadmium 2 plus. Dan untuk kation golongan 4 itu ada barium 2 plus, strontium 2 plus, serta kalsium 2 plus. Dan untuk golongan terakhir yaitu kation golongan 5. Ada magnesium 2 plus, natrium plus, kalium plus, serta amonium plus. Yuk kita bahas untuk kation golongan 3. Nah, golongan 3 termasuk ke dalam golongan sulfida dan hidroksida. Dalam suasana basa dan kation seperti aluminium dan kromium lebih cenderung membentuk endapan hidroksida. Golongan 3 kation terbagi menjadi 3 subgolongan, yaitu yang pertama ada subgolongan nikel yang terdiri dari ion kobalt dan juga ion nikel. Yang kedua adalah subgolongan besi yang terdiri dari ion besi 2, besi 3, mangan 2, nikel 2, serta kadmium. Nah, yang terakhir adalah subgolongan aluminium yang terdiri dari ion aluminium, kromium, serta seng. Nah teman-teman, bagian di atas merupakan bagian untuk mengidentifikasi kation golongan 3, di mana terdapat banyak sekali reagen tertentu. Wah, penasaran? Yuk simak video berikut. Yuk kita bedah untuk bagian step 1 sampai 5. Di sini terdapat sebuah larutan, di mana di dalamnya terdapat beberapa kation yang akan kita identifikasi. Di dalamnya terdapat besi 2 plus, besi 3 plus, aluminium 3 plus, seng 2 plus, mangan 2 plus, krom 3 plus, kobalt 2 plus, nikel 2 plus, serta kadmium 2 plus. Semua kation tersebut di dalam larutan berbentuk akuos. Selanjutnya, kita ingin mengidentifikasi bagaimana caranya. Kita reaksikan larutan ini dengan beberapa reagen. Reagen yang pertama terdapat NaCl atau amonium klorida. Yang kedua yaitu NH3 atau amonia, serta terdapat tioacetonida. Apa yang terjadi? Kita lihat di sebelah kanan terdapat tabung reaksi yang mana di dalamnya sudah banyak sekali terbentuk padatan. Tentunya padatannya berwarna dan ada yang berwarna putih loh. Yuk sama-sama kita lihat. Apa yang terbentuk ya? Terdapat FeS atau besi sulfida, lalu ada AlOH3 atau aluminium hidroksida, ZnS seng sulfida, lalu ada MnS mangan sulfida, CrOH3 kromium hidroksida, lalu ada COS kobalt sulfida, dan terdapat NiS nikel sulfida, serta terdapat CdS kadmium sulfida. Nah, di mana endapan ini memiliki warna yang khas. Yuk sama-sama kita lihat warna endapannya ada apa aja ya.
Untuk besi hidroksida berwarna coklat kemerahan, untuk aluminium hidroksida berwarna putih. Untuk kromium hidroksida berwarna hijau, untuk besi sulfida, nikel sulfida, dan juga kobalt sulfida, endapannya berwarna hitam. Lalu untuk mangan sulfida, endapannya berwarna ungu, dan terakhir yang warna putih itu adalah endapan dari seng sulfida. Lalu apakah sudah sampai situ saja identifikasinya? Tentu belum ya teman-teman. Kita akan mengidentifikasi kation dari padatan campuran tersebut. Caranya bagaimana? Yuk kita lihat step ketiga. Dari padatan tadi kita reaksikan dengan reagen asam klorida. Lalu apa ya yang terbentuk? Yang terbentuk adalah adanya campuran berupa larutan serta padatan. Untuk padatannya yaitu terdapat kobalt sulfida, nikel sulfida. Sementara yang lain berupa larutan. Jadi di sini yang mengendap hanya kobalt serta nikel saja ya teman-teman. Yang lain itu terdapat besi 2+, aluminium 3+, seng 2+, mangan 2+, kromium 3+, nikel 2+, serta kadmium 2+. Setelah itu diapakan? Kita bisa identifikasi endapannya. Ambil pipet tetes, lalu pisahkan antara larutan dengan endapannya. Tersisalah endapan berupa kobalt sulfida serta nikel sulfida. Yuk kita identifikasi lebih lanjut. Endapan tadi yang berupa kobalt sulfida serta nikel sulfida, kita akan identifikasi dengan cara mereaksikannya dengan reagen asam klorida dan juga dengan asam nitrat. Yang terbentuk kedua padatan tersebut larut menjadi kobalt 2+ dan juga nikel 2+. Bagaimana ya cara kita membuktikan bahwa ini loh ada kation kobalt 2+, dan kita juga bisa membuktikan adanya kation nikel 2+, yaitu dengan cara mereaksikan larutan tadi dengan amonium tiosianat serta dengan dimetil glioksim. Saat larutan direaksikan dengan amonium tiosianat, yang terbentuk adalah berupa larutan berwarna biru. Apakah nama senyawanya? Yaitu adalah tetrakis tiosianato kobalt 2. Lalu ketika larutan tadi direaksikan dengan dimetil glioksim, yang terbentuk adalah sebuah padatan berwarna merah mawar. Itu adalah senyawa bis dimetil glioksianato nikel 2. Dengan adanya kedua senyawa ini, kita dapat membuktikan bahwa benar adanya kation kobalt 2+ serta adanya kation nikel 2+. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan identifikasi pada step ke-6, di mana ada campuran larutan dari ion besi 2, aluminium, seng, mangan 2, kromium, nikel 2, dan juga kadmium. Nah, dari campuran larutan ion tersebut, kita reaksikan dengan natrium hipoklorit, natrium hidroksida, dan juga amonia. Maka ketika kita campurkan dengan ketiga reagen tersebut akan menghasilkan larutan dan juga endapan. Endapannya berupa warna hitam kecoklatan. Ada endapan apa saja ya? Jadi endapannya itu ada endapan besi 3 hidroksida, endapan mangan 4 hidroksida, endapan nikel 2 hidroksida, serta endapan kadmium hidroksida. Nah, larutannya itu terdiri dari campuran larutan ion kromat, ion tetrahidroksialuminat, serta ion tetrahidroksizikat. Nah, dari campuran larutan dan endapan tersebut kita pisahkan larutan dan endapannya, dimana kita akan mengambil endapannya terlebih dahulu karena pada step selanjutnya kita akan mengidentifikasi endapannya. Nah, pada step ke-7 kita akan mengidentifikasi endapan yang dihasilkan pada step sebelumnya, yaitu endapan besi 3 hidroksida, endapan mangan 4 oksida, endapan nikel 2 hidroksida, dan juga endapan kadmium hidroksida. Dari campuran keempat endapan tersebut, kita reaksikan dengan asam sulfat. Ketika kita reaksikan dengan asam sulfat, ternyata menghasilkan larutan dan juga endapan lagi. Dari endapan tersebut, ternyata ada yang larut dan masih ada yang mengendap. Nah, endapannya yaitu yang masih mengendap yaitu mangan 4 oksida, sedangkan yang menjadi larutan yaitu besi 3, nikel 2, dan juga kadmium. Selanjutnya, kita pada step 8
kita akan mengidentifikasi endapan yang dihasilkan pada step ke-7, yaitu endapan mangan 4 oksida. Nah, endapan mangan 4 oksida ini kita reaksikan dengan asam sulfat dan juga hidrogen peroksida. Ketika endapan mangan 4 oksida kita reaksikan dengan kedua reagen tersebut, ternyata endapan tersebut larut menjadi larutan mangan 2, di mana larutannya itu bening. Nah, selanjutnya pada larutan mangan 2 tadi kita reaksikan dengan asam nitrat dan juga natrium bismutat. Ketika larutan mangan 2 kita reaksikan dengan dua reagen tersebut, ternyata menghasilkan larutan yang berwarna ungu. Kira-kira namanya larutan apa ya? Ternyata larutan ungu tersebut adalah ion permanganat. Jadi, pada identifikasi tadi yang telah kita lakukan, hasil akhirnya yang kita dapatkan adalah larutan ungu, yaitu larutan ion permanganat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengidentifikasi reaksi pada step ke-10. Nah, di mana ada campuran larutan dari ion-ion yang telah kita dapatkan tadi pada reaksi step ke-6. Kan tadi pada step ke-6 ada larutan dan ada juga endapan. Karena endapannya tadi kita sudah identifikasi, sekarang kita akan mengidentifikasi campuran dari larutan ion-ion yang tadi. Dimana di sini kita akan membagi dua tabung reaksinya dulu, karena reaksi pada step ke-10 itu ada dua, dimana kita akan mereaksikan dengan reagen yang berbeda. Yang pertama, di sini ada campuran larutan dari ion besi 3, nikel 2 dan juga kadmium. Kita akan reaksikan dengan kalium tiosianat. Ketika campuran larutan dari ion-ion tersebut kita reaksikan dengan reagen kalium tiosianat, ternyata dia menghasilkan larutan berwarna merah nih teman-teman. Nah, larutan berwarna merah ini adalah larutan ion kompleks besi 2 tiosianat. Selanjutnya masih dengan campuran larutan yang sama, di mana ada ion besi 3, nikel 2 dan juga kadmium. Nah, ini kita reaksikan dengan amonia nih teman-teman. Ketika dari ketiga campuran larutan ion tersebut kita reaksikan dengan reagen amonia, ternyata ada yang mengendap dan juga ada yang larut. Nah, endapannya itu endapan berwarna coklat. Endapannya yaitu endapan besi 3 hidroksida. Sedangkan larutannya yaitu ada larutan heksamina nikel 2 dan juga ada larutan tetramina kadmium. Selanjutnya pada reaksi step ke-11 kita akan mengidentifikasi larutan yang kita dapatkan sebelumnya pada step ke-10, yaitu larutan heksamina nikel 2. Nah, ketika larutan tersebut kita reaksikan dengan dimetil dioksida, maka ternyata akan menghasilkan larutan yang berwarna merah mawar, rose red ya teman-teman. Nah, larutannya itu yang kita hasilkan adalah larutan kompleks nikel 2 eta atau nikel 2 bis glikosinato. Selanjutnya pada step yang ke-12 masih sama larutannya, yaitu larutan yang dihasilkan pada step sebelumnya, yaitu larutan pada step ke-10. Nah, ketika larutan tetramina kadmium kita reaksikan dengan teositamida, ternyata larutan tersebut mengendap teman-teman, membentuk endapan berwarna kuning. Yaitu endapan apa ya kira-kira? Ternyata endapan kuningnya itu adalah endapan kadmium sulfida. Oke, selanjutnya reaksi pada tahap 13 sampai tahap 16. Nah, reaksi pada tahap 13 ini terdapat larutan. Nah, larutan ini merupakan hasil dari reaksi pada tahap 6 yang tadi hanya diidentifikasi endapan saja. Nah, pada tahap 13 ini kita identifikasi larutannya. Nah, larutannya ada apa saja? Larutannya itu ada larutan kromat, larutan tetrahidroksi aluminium, dan larutan tetrahidroksi zinc. Nah, ketiga larutan ini kita identifikasi dengan dicampurkan asam asetat dan amonia. Nah, ketika kita reaksikan terbentuk endapan
endapan aluminium hidroksida dan larutan kompleks tetraaminazing dan larutan kromat. Nah, selanjutnya reaksi pada tahap 14 yaitu memisahkan antara larutan dan endapan pada reaksi sebelumnya. Ketika sudah dipisahkan, kita mereaksikan yang endapannya dulu, yaitu endapan aluminium hidroksida yang berwarna putih. Kita reaksikan dengan asam asetat dan HT violet. Ketika direaksikan, membentuk larutan aluminium yang berwarna biru. Nah, itu merupakan hasil akhir dari identifikasi golongan 3, yaitu kation aluminium. Selanjutnya, reaksi pada step 15. Larutan yang tersisa yaitu kromat dan larutan kompleks tetraaminazing. Nah, kita reaksikan kedua larutan ini dengan larutan barium klorida. Nah, ketika direaksikan, terbentuk endapan barium kromat yang berwarna kuning dan larutan kompleks tetraaminazing. Selanjutnya, reaksi pada step 16 yaitu memisahkan endapan barium kromat dan larutan kompleks tetraaminazing. Nah, ketika sudah dipisahkan, kita identifikasi yang endapannya dulu, yaitu endapan barium kromat yang berwarna kuning. Kita reaksikan dengan asam nitrat. Nah, ketika direaksikan, maka terbentuk larutan dikromat. Nah, larutan dikromat ini kita identifikasi lagi. Nah, kita identifikasi dengan hidrogen peroksida. Nah, ketika direaksikan, terbentuk endapan kromat peroksida yang berwarna biru. Nah, ini merupakan hasil akhir dari identifikasi kation golongan 3, yaitu kromat. Selanjutnya, reaksi pada step 17. Nah, larutan yang tersisa itu adalah larutan kompleks tetraaminazing. Kita identifikasi larutan kompleks tetraaminazing ini dengan kalium heksasioneterat. Nah, ketika direaksikan, terbentuk endapan kalium zinc heksasioneterat yang berwarna hijau terang. Nah, kita identifikasi lagi dengan menambahkan natrium hidroksida dan asam klorida. Nah, ketika direaksikan, terbentuk endapan kalium zinc heksasioneterat yang berwarna hijau terang. Nah, ini merupakan hasil akhir dari identifikasi kation golongan 3, yaitu kation zinc. Selanjutnya ada persamaan reaksi. Berikut merupakan persamaan reaksi untuk step 1. Nah, selanjutnya persamaan reaksi untuk step 2. Selanjutnya persamaan reaksi untuk step 3. Selanjutnya persamaan reaksi untuk step 4. Lalu persamaan reaksi untuk step 5. Dilanjut dengan persamaan reaksi untuk step 6. Persamaan reaksi untuk step 7. Persamaan reaksi untuk step 8. Persamaan reaksi untuk step 9. Persamaan reaksi untuk step 10. Persamaan reaksi untuk step 11. Persamaan reaksi step 12. Persamaan reaksi step 13. Persamaan reaksi step 14. Persamaan reaksi step 15. Persamaan reaksi step 16. Dan terakhir, persamaan reaksi untuk step 17. Nah, jangan lupa kalian perhatikan ya persamaan reaksinya dan baca dengan teliti. Nah, kesimpulannya adalah kation golongan 3 dipisahkan dengan amonium klorida, amonia, dan tioasetamida. Lalu diuji dengan reagen seperti asam klorida atau dimetil glioksim.
Nah, kobalt 2 menghasilkan larutan biru, nikel 2 menghasilkan larutan dan endapan merah mawar, mangan 2 menghasilkan larutan ungu, besi 2 menghasilkan larutan merah, besi 3 menghasilkan endapan coklat, kadmium 2 menghasilkan endapan kuning, aluminium 3 menghasilkan larutan biru, kromium 3 menghasilkan endapan biru, dan zinc 2 menghasilkan endapan hijau terang. Nah, identifikasi dilakukan berdasarkan warna dan bentuk endapan. Nah, itu dia video dari kation golongan 3. Sekian, terima kasih. Bye-bye.